Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan materi terkait dengan replikasi data dari MySQL dan dari mata kuliah database lanjut dengan dosen pengampu Bapak Fadli Supya, Eskom MCS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pandi Rafael Putra, NIM saya 233-173-0061 dan teman saya Dan saya Haris Budi Prasetyo dengan NIM 23317300146. Dan saya Muhammad Fikri Ramadan, NIM 233173044. kami dari program studi Manajemen Informatika Polinema PSDKU di Kota Kediri. Di sini untuk mengawali praktikum, diawali dengan mengatur IP master dan IP slave-nya. Untuk IP master dan IP slave-nya bisa diatur pada bagian network connection. Lalu di sini kami menggunakan WiFi dan untuk melihat detailnya bisa melihat pada bagian details. Di sini IP-nya tertera 130 dan untuk laptop kali ini akan saya jadikan slave-nya. Dan kalian bisa mengaturnya secara manual di properties Internet Protocol version 4. Lalu kalian bisa mengatur manual di sini. Tapi saya akan menggunakan DHCP saja. Dan untuk komputer pada master nanti akan menggunakan IP 192.168.0.140. Kita akan mencoba dari komputer slave untuk mengeping ke IP master. Ping-nya berhasil, berarti antara kedua komputer berhasil terhubung dalam satu jaringan. Dan karena di ping dari IP slave ke IP master berhasil, berarti sebaliknya juga begitu. Lanjut membuat tabel dan kolom di database masing-masing komputer, yaitu di master dan slave. Nama database-nya sama, tabelnya sama, beserta kolom-kolomnya juga sama. Di sini kami membuat tabel mahasiswa di dalam database MHS, kolomnya berupa name, nama, dan alamat. Lanjut ke konfigurasi pada komputer master. Karena tadi menggunakan 0.130, jadi kita akan lihat. Yang pertama-tama kita buat user dahulu. Di sini usernya diberi nama tamu. Dan kita juga konfigurasikan IP tamu tersebut. Di sini IP tamunya tadi kan 0.130 dan diidentifikasi atau passwordnya itu 121212. Setelah dibuat user tersebut beserta passwordnya, kita juga beri akses ke semua privilege untuk tamu dan juga kita atur tamu tersebut atau user tamu tersebut menjadi slave. Oke, di sini selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada komputer master. Jadi di sini harus membuka dulu MySQL ini yang ada pada komputer master. Baik, setelah kita membuka My ini, kita mencari line yang terdapat MySQLD. Lalu memberikan server ID dengan value 1 dan login ini letak datanya tadi. Lalu menghubungkan bin logdo ini database-nya dengan nama database MHS. Nah, kita setelah mencari ini kita ketikkan dengan database yang tadi dan meletakkan di komputer master. Lalu setelah itu jangan lupa di save agar tersimpan. Setelah itu kita ketikkan query pada komputer master untuk melihat status. Sebelum kita mengetikkan, kita buka dulu database-nya. Baik, di sini setelah kita membuka database MHS yang memiliki tabel mahasiswa, kita langsung store status saja dengan membuat query show master status. Setelah kita mengeksekusi query, maka akan muncul seperti berikut. Di sini adalah nama filenya tadi dengan nama MySQL binvia dengan nomor 00001 dengan posisinya 1521, lalu dengan nama database tadi. Nama database adalah MHS. Setelah selesai, maka akan muncul seperti tadi. Selanjutnya, kita membuka My ini yang terdapat pada komputer slave, yang letaknya sama jika terdapat di sini. Oke, baik. Nah, setelah itu kita mencari line yang terdapat MySQLD seperti tadi dengan memberikan server ID dengan yang kedua sebagai slave, lalu relay log sama dengan relay bin, lalu login dengan letak file Aragon yang tersedia. Di sana tadi kan file Aragonnya D dengan instalasi yang berbeda. Jadi ini harus menyamakan dengan komputer yang Anda pakai. Seumpama instalasinya My ini terdapat di tempatnya di D ya di D, di local disk C ya di C. Lalu dengan replicate do DB ini di sini kita mereplikat database yang terdapat pada master. Jadi kita mereplikat database MHS yang terdapat pada master tadi. Setelah itu, jika sudah diketikkan semua, jangan lupa di save. Selanjutnya aktivasi replikasi di komputer slave. Di sini karena sebelumnya kita sudah membuat slave, apabila ingin change sebelumnya maka kita stop dulu. Lalu change master dengan menyamakan IP yang ada di komputer master serta user dan passwordnya yang sama dengan komputer master dan juga logfile yang berada di query-nya komputer master. Juga logpost-nya kita sesuaikan juga dengan yang ada di masternya. Selanjutnya untuk melihat status slave, kita perlu mengetikkan dengan show slave status, maka akan muncul seperti ini. Nah, lalu untuk tandanya berhasil itu slave ayo running itu akan muncul yes, serta slave ayo running-nya itu yes juga, serta database-nya itu kita harus sama dengan yang ada di komputer masternya.
Selanjutnya untuk pengujian pada master dan slave-nya itu berhasil, kita masuk dulu ke masternya dulu. Kita memasukkan datanya pertama, datanya. Setelahnya kita akan masuk ke slave-nya. Maka apabila berhasil, maka data tersebut akan masuk ke data yang ada di slave ini dengan nama dan atau dengan data yang sama seperti yang ada di masternya. Dan juga kalau apabila datanya diedit ataupun dihapus apabila di master, maka yang ada di slave itu akan mengikutinya. Apabila dilakukan sebaliknya, yaitu slave ke master, itu tidak bisa karena master dan slave ini satu arah. Lanjut untuk menjawab 10 soal yang diberikan. Soal yang pertama, apa itu replikasi database MySQL? Jadi replikasi database MySQL adalah proses di mana data dari satu server database disalin ke satu atau lebih server database yang lain, yang mana memungkinkan data yang sama tersedia di beberapa lokasi. Lanjut untuk soal nomor 2, apa kegunaan dari replikasi database MySQL? Jadi gunanya sangat banyak, tapi untuk umumnya itu untuk mengantisipasi saat terjadi kegagalan pada software, contohnya ketempelan virus pada perangkat database-nya, ataupun hardware seperti mobilnya rusak, PSU-nya rusak, jadi servernya tidak bisa lagi terpakai itu di server slave atau di perangkat slave, itu database-nya atau datanya masih tersimpan. Lanjut soal ketiga, berapa banyak tipe replikasi yang didukung oleh MySQL? MySQL mendukung beberapa tipe replikasi, termasuk replikasi master slave, replikasi multi master, dan replikasi group. Soal yang keempat, apa perbedaan antara master dan slave dalam konteks replikasi database MySQL? Dalam replikasi MySQL, master adalah server yang menyimpan data asli dan mengirimkan perubahan data ke server slave. Setelah slave adalah server yang menerima dan menerapkan perubahan data yang didapat dari master. Yang kelima, apa itu binlog dalam konteks replikasi database MySQL? Binlog atau binary log adalah log yang mencatat semua perubahan data yang terjadi di server master. Log ini digunakan oleh server slave untuk mereplikasi perubahan data yang ada di server master. Baik, saya di sini akan melanjutkan dari apa yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Di sini soal ke-6, apa yang dimaksud dengan proses binlog dalam replikasi database MySQL? Proses binlog adalah proses yang dimana server master mengirimkan binlog ke server slave. Server slave kemudian menggunakan binlog ini untuk memperbarui datanya agar sesuai dengan data server master. Seperti yang dilakukan tadi di pengisian database yang terjadi pada master dan akan berpindah pada slave dan akan terjadi seperti yang tadi. Lalu, soal yang ke-7, apa itu GTID dalam replikasi database MySQL? GTID atau Global Transaction Identifier adalah pengenalan unik yang diberikan untuk setiap transaksi yang terjadi di server master. GTID digunakan untuk melacak dan memastikan bahwa semua transaksi direplikasi dengan benar di server slave. Lalu yang ke-8, apa yang dimaksud dengan proses failover dalam replikasi database di MySQL? Failover adalah proses otomatis atau manual di mana server slave mengalami alih peran server master. Jika server master mengalami kegagalan, ini memastikan ketersediaan dan tetap terjaga. Lalu yang ke-9, apa peran relay log dalam replikasi database MySQL? Relay log adalah log yang digunakan oleh server slave untuk menyimpan perubahan data yang diterima dari server master sebelum perubahan tersebut ditetapkan ke database slave. Apa langkah-langkah yang diperlukan untuk mengonfigurasi replikasi database MySQL? Langkah-langkah umum untuk mengonfigurasi replikasi MySQL meliputi: yang pertama, kita harus mengaktifkan binlog di server master. Yang kedua, menentukan server slave dan mengonfigurasi koneksi ke server master. Lalu yang ketiga, menginisialisasi data di server slave agar sesuai dengan server master. Lalu yang kelima, memulai proses replikasi di server slave. Sudah, sekian. Terima kasih untuk 10 soal tadi. Kesimpulannya, konsepnya itu master nge-push data ke slave, dan si master sama si slave-nya harus pada lingkungan koneksi yang sama. Jadi antara IP master dan IP slave itu saling terhubung gitu, agar dapat membuat sebuah replikasi data dari master ke slave. Catatannya, nama database-nya yang digunakan itu harus sama, dan pastikan juga pengaturan atau konfigurasi posisi di self-nya itu harus sama dengan posisi di masternya. Bisa dilihat saat melihat status masternya. Dan konsepnya itu satu arah, jadi hanya master ke slave, tidak bisa sebaliknya. Jadi ketika data di master itu diubah, ditambah, maupun dihapus, data di slave akan mengikuti perubahan di master. Tapi ketika kita mengubah, menghapus, atau menambah di slave, di master itu tidak akan tertambah, terhapus, ataupun terubah. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.